nggak perlulah klarifikasi yang panjang lebar. Karena kembali lagi, masyarakat Indonesia ini tidak semuanya masyarakat yang berpendidikan. Tidak juga bisa menerima tentang hal-hal sensitif seperti agama dan sebagainya. Hola netizen yang tercinta, Kartika Putri panen cibiran karena dia menantang semua capres membaca Al-Quran atau mengaji. Kendati begitu, dia mengaku sama sekali tidak menyesal pernah melontarkan permintaan tersebut. Menurut Kartika Putri, apa yang dia ucapkan hanya permintaan sebagai sesama muslim. Bagi Kartika Putri, sah-sah saja dia meminta calon pemimpin yang kebetulan semuanya beragama Islam untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, kata Kartika Putri, apa yang dilontarkan cuma permintaan seorang ibu rumah tangga biasa. Tidak ada tujuan apapun, terlebih mengarah kepada capres tertentu. Sebelumnya, Kartika Putri menjadi sorotan setelah terang-terangan menantang calon presiden untuk mengaji. Hal itu dia lontarkan saat live di media sosialnya. Permintaan ini terinspirasi dari Presiden Turki Erdogan yang ternyata pandai mengaji. Menurut Kartika Putri, orang yang membaca Al-Quran pasti jauh dari kemaksiatan. Hanya saja, tantangan Kartika Putri ini menuai pro dan kontra. Tidak sedikit yang memberi contoh orang pandai mengaji namun tetap melakukan hal yang dilarang agama. Analogi yang disampaikan Kartika Putri dinilai kurang tepat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, sibuk banget klarifikasi dah. Dari kemarin-kemarin klarifikasi gue udah gemes, ini ketambahan lagi. Ibu Kartika Putri yang terhormat, paham nggak sih? Kemarin aja Anda bilang paslon disuruh ngaji, yang suaranya bagus dia yang pantas buat mimpin negara ini. Karena kalau pinter ngaji, suaranya bagus, berarti sering mengkaji Al-Quran dan cocok jadi pemimpin. Nah, sekarang gua tanya, kira-kira kalau paslonnya ngaji, suara bagus, ente bilang semuanya muslim, qadarullah semuanya muslim paslonnya. Tapi ibu lupa ya, Indonesia ini kan beraneka ragam agama. Emang bener tuh paslon muslim. Nah tapi yang milih mereka muslim semua kagak? Disuruh ngaji, suaranya bagus, terus yang agama lain ngerti gitu. Saya juga muslim bu, saya juga menghargai. Tapi cobalah ibu introspeksi diri. Kasian nggak tuh si Habib? Setahu saya nih, maaf nih ya, kalau istri Habib biasanya juga pinter ngaji bu, suaranya bagus. Boleh nggak kita denger tuh suara ibu? Kan ibu bininya Habib nih. Mohon maaf nih ya. Terus sekarang dibanding-bandingin sama Turki. Ini Indonesia bu. Terus ibu pakai bilang lagi, pakai julid bilang, kalau kenapa sih pendukung paslon lain pada marah-marah, takut ya karena paslonnya nggak bisa ngaji. Panik nggak? Itu namanya apa bu? Pantes nggak istri Habib begitu? Jangan julid bu. Doain aja pemilu ntar tuh berjalan lancar, pemimpinnya tuh nanti yang amanah, yang bisa merangkul rakyatnya dengan baik, nggak cuma janji-janji doang. Jadi ibu jangan tambah memperkeruh seolah-olah ibu ini udah yang paling bener aja. Terus pakai bilang sekarang lagi belajar. Nah yang namanya belajar, tiap hari belajar kan artinya nambah pinter. Nah kok ini nambah apa ya? Tahu sendirilah, kasihan bu sama Habib bu. Kasihan dong bu, Habib harusnya udah bener-bener tinggal ceramah aja, tinggal syiar agama Islam dengan baik. Nah ini diajak ngonten melulu yang gak ada urusannya sama syiar agama. Bener gak bu? Maaf nih, mohon maaf. Mungkin netizen gak begitu kali maksudnya mbak. Mungkin maksudnya netizen tuh gini loh, jangan sampai takabur gitu loh. Kita tuh punya ilmu agama, iya sekarang udah hijrah ya, udah lebih baik lah jauh daripada yang dulu. Tapi maksudnya jangan lupa kita juga dulunya pendosa mungkin, begitu loh maksudnya netizen. Atau kita orang yang tidak mengenal secara utuh dan secara lebih benar lah ibaratnya sekarang lah. Ini aku telling story sedikit cerita aku ya. Jadi aku tuh udah lama banget gak ke gereja lama karena aku pindah daerah gitu. Terus aku pulang kan lagi ke sini, terus habis itu aku ibadah lagi di Jakarta. Aku kebetulan Kristen ya. Terus tiba-tiba ada satu orang yang aku kenal dan dia aktif banget di gereja. Memang sih dulu dia suka ngebantu-bantu aku juga gitu loh, untuk sebagai jemaat ya, aku kan jemaat. Nah terus udah gitu dia bilang satu patah kata yang bikin aku
wow banget gitu sama kata-katanya. Dia bilang, bisa ya nggak ke gereja setiap minggu, itu hatinya tenang ya, itu duniawi banget loh kayak gitu. Aku tuh heran sama kamu, katanya, kok bisa hati kamu setenang itu nggak ke gereja? Orang kan nggak ke gereja bukan berarti nggak berdoa ya gitu. Dan mungkin orang-orang yang seperti ini yang bikin orang untuk maju mundur, untuk melangkah ke lebih jauh, untuk serius ya mengenal yang namanya kepercayaan. Karena sebagian orang tuh takut dihakimin, takut untuk nggak diterima, takut untuk ditolak. Padahal semua manusia itu sebenarnya awal muasalah tuh berdosa gitu, dan nggak ada yang benar sebenarnya. Nah, kayak dari situ juga sebenarnya kita semakin tinggi, semakin dia mengenal Tuhan, seharusnya dia semakin rendah hati, semakin lebih baik, semakin gak cenderung membandingkan orang atau gak menghakimi orang atau gak menyudutkan orang gitu. Karena gak semua orang ibaratnya punya talenta yang sama. Contohnya kayak contoh nih yang dibilang disebut itu kan katanya suaranya merdu gitu kan. Nah, semua orang tuh yang hatinya baik, yang tulus, yang niatnya benar, belum tentu punya suara yang dikasih suara yang merdu gitu. Karena sebenarnya Tuhan tuh melihat niat kita ibadah dan lihat isi hati kita gitu. Di saat manusia ngeliat yang di mata dan di telinga gitu loh. Jadi walaupun suaranya nggak bagus, tapi emang kalau dia niatnya dari hati dalamnya buat Tuhan, pasti itu Tuhan dengar gitu. Jadi sebenarnya yang harusnya menilai itu masalah ibadah seseorang itu bukan kita sih sebagai manusia, tapi Tuhan. Thank you, sorry ya, ini opini aku. Nah, setelah gonjang-ganjing kemarin mengenai Kartika Putri ya guys, dia memberikan klarifikasi yang panjang lebar guys. Nah, banyak juga pro kontra nih di sini setelah klarifikasi. Karena sebetulnya nih, kalau menurut saya nih, nggak perlulah klarifikasi yang panjang lebar. Karena kembali lagi, masyarakat Indonesia ini tidak semuanya masyarakat yang berpendidikan. Tidak juga bisa menerima tentang hal-hal sensitif seperti agama dan sebagainya. Karena masyarakat Indonesia ini bukan cuma agama Islam, seperti itu. Jangan disalahkan netizen kalau menurut saya, karena yang salah adalah yang memposting. Kenapa? Kartika Putri ini kan sekarang sudah jadi istri Ustadz, istri Habib malah gitu ya. Nah, seyogyanya, lazimnya bahwa seorang istri Habib itu memberikan contoh dari tutur kata dan perilaku yang teladan gitu, yang baik gitu, yang bisa dihormati oleh netizen yang melihatnya gitu. Ya itu karena tadi latar belakang netizen kan tidak semuanya sama gitu loh. Jadi kalau menurut saya sekali lagi, seperti yang kemarin saya sampaikan, seorang istri Habib itu harus memberikan teladan yang baik, harus bisa memberikan contoh yang baik untuk orang-orang atau netizen gitu. Jadi nggak perlu harus memposting, jadi mengurangi duniawi lah gitu loh. Karena sosial media, aktif di sosial media dan sebagainya, kalau kita hijrah itu kan memang sebagian besar duniawi itu kita tinggalkan ya, apalagi sudah ya berhijab dan sebagainya. Itu loh, itu namanya idealismenya tuh seperti itu. Jadi kembali lagi secara psikologis ya, netizen itu tidak salah, tapi yang salah adalah yang memposting statement tersebut hingga ke ranah publik yang akhirnya semua bisa menanggapi. Karena yang namanya sosial media ya tahu sendiri dong, bukan cuma milik sendiri, tapi milik semua orang, milik publik. Jadi suka atau tidak suka, hal tersebut pasti dikomentari. Apalagi seorang Kartika Putri, dia artis, mantan artis, dan sekarang juga mungkin masih artis gitu ya, yang seharusnya notabene-nya yang memberikan sesuatu yang menyejukkan, tidak memblunder gitu loh, tidak memberikan statement yang membuat orang jadi geram gitu. Kembali lagi ya, di Indonesia ini ada 6 agama loh gitu loh. Walaupun kamu tidak salah mengutarakan itu, yang salah adalah mempostingnya gitu loh ya. Tapi itu biarkanlah, itu hal pribadi lah seharusnya seperti itu. Jangan diungkap ke ranah publik. Sekali lagi ya sayang, karena bagaimanapun saya kenal sama Kartika Putri karena pernah main bareng di sinetron dengan saya. Anaknya baik, anaknya memang agamis, dan dari dulu pun juga dia sayang banget sama orang tuanya. Saya tahu itu gitu. Jadi saya pun paham apa yang disampaikan, mungkin tidak sejelek apa yang dipikirkan oleh netizen sebetulnya. Namun ini bukan salah atau tidak salah, namun kurang tepat yang sekarang ini Karput udah
hijrah, udah menjadi seorang istri Habib yang notabene harusnya memberikan statement itu yang menyejukkan. Jangan memblunder ya, karena agama itu sangat-sangat sensitif sayang. Oke, ya Kartika ya, pokoknya sukses terus buat kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi seorang yang baik untuk anak kamu dan suami kamu tentunya. Semua bahwa kamu akan langgeng terus pernikahannya. Udah deh, kurangin lah sosial media dan memberikan statement-statement seperti itu gitu ya. Tetap kamu akan eksis kok kalau kamu memang benar-benar on the track di jalurnya ya. Salam Rita Gading.